Shalom, selamat pagi amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 13 September 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 214 ayat 1 dan 2. Sonang di lambung Yesus, sanang na rotusi, unang bihom apian, laman dapatani, tekang di jauhan Yesus, sarang lambung Yesus, sanang na rotusi, unang bihom abiar, laman dapatani. Sanang di lambung Yesus, rapi telah tusi, ingan na umuli, dia di lambung nai, anu di parati, asal ngatai, asa merasa nangan, naruti Yesus, sanang di lambung Yesus, rapi telah tusi, ingan na umuli, dia di lambung nai. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan sahabat pemuda dan remaja dengan sekolah minggu. Berbicara tentang satu bagian yang selalu terikat dengan kehidupan manusia adalah aturan. Aturan dimanapun dan panduannya. Salah satu yang suka berbicara tentang aturan adalah Charles Eliot, seorang presiden Harvard yang meyakini bahwa banyak hal yang terindah di dunia ini yang dapat dipelajari orang lain dari hidup orang lain. Ia selalu mengumpulkan bagian buku tentang sejarah, pengetahuan, dan dalamnya ada aturan. Dan dia selalu mengatakan perlunya 15 menit sehari untuk menentukan pilihan dengan tetap membaca dan mengetahui sesuatu. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 15 menit sehari untuk membaca firman Tuhan jauh lebih baik bagi pemazmur dan bagi kita orang percaya yang mengingatkan, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya.
Apa yang membuat pemazmur menyukai firman Tuhan? Apa yang membuatnya tahu bahwa hidup dalam firman Tuhan jauh lebih baik dari pengetahuan yang lain? Pemazmur tahu bahwa dalam firman Tuhan ada tuntunan Roh Kudus yang mengisi pikiran kita, lalu memenuhi hati, sehingga kemudian menggerakkan kaki dan tangan kita untuk melakukan firman itu. Dan firman bukan hanya pengetahuan, tapi juga mengubah hidup kepada pengharapan yang hidup. Amin yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali orang hidup dalam aturan. Namun aturan yang seharusnya diletakkan adalah sebuah perspektif dan jiwa yang telah dipahami dan yang mendalam. Sebagaimana Bung Hatta pernah menulis dalam sebuah bukunya, ia menginginkan sebuah sepatu bermerek yang berkualitas bagus. Saking bagusnya, harganya juga mahal. Namun apa daya, uangnya tak ada. Ia menyimpan guntingan iklan yang membuat alamat penjual itu, dan ia terus menabung. Namun apa daya, tabungannya selalu berkurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan orang-orang yang meminta bantuan kepadanya. Akhirnya sampai meninggal pun Bung Hatta tidak pernah membeli sepatu itu, karena menjadi berarti bagi keluarga dan kerabat, lebih membuatnya bahagia daripada sepatu mahal. Sekali lagi firman Tuhan mengajak kita. Pemazmur memberitahukan sumber kebahagiaan yang sesungguhnya adalah hidup dalam Taurat yang membahagiakan. Di dalam bahasa Today's English Version, dia pakai bahasa menyukainya dengan kebahagiaan. Ada konsekuensi logis yang sedang dia kerjakan. Ada satu semangat kehidupan yang sedang dia pupuk. Mencintai Tuhan berarti mencintai aturannya. Aturan Tuhan adalah mengasihi. Aturan Tuhan adalah hidup, bukan kematian. Mari kembalikan posisi berkat Tuhan kepadamu untuk terarah pada Tuhan, bukan hanya sekedar berkatnya. Biarlah firman yang menunjukkan hidup yang lebih baik, hidup yang sukses, ada kedamaian, lakukanlah dan gunakanlah untuk mendapatkan kesukaan hati Tuhan. Dan kita pun tahu petunjuk itu menghasilkan kesukaan dan kebahagiaan dan melampaui itu. Fokuskan prioritas hidupmu kepada Sang Pemilik Pemberi berkat itu. Biarlah apapun yang kita miliki, gunakanlah itu untuk menopang hidup dan mengarahkan hati kepada Tuhan yang mendatangkan hidup, sukacita, dan berkat-Nya. Selamat beraktivitas. Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh hidup dan bersukacita karena ketetapan dan aturan Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati-Mu dan menyertai-Mu. Amin.